Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan pemirsa tentang UMKM pasca pandemi ya. Nah, bagaimana UMKM pasca pandemi pemirsa, dan juga bagaimana UMKM di saat pandemi, apakah ini bisa bertahan ya. Kemudian juga ini menjadi pertanyaan kita yang saat ini, bahwa UMKM merupakan salah satu soko guru ya perekonomian kita saat ini. Bagaimana terutama di pasca pandemi. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan, bersama saya di pagi hari ini saya hadirkan ada salah seorang pengusaha pemirsa, ada Kang Heru Subagya. Selamat pagi Kang Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Heru? Baik-baik Kang. Oke, terima kasih nih Kang Heru sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Silakan nanti Anda bisa ke nomor WhatsApp, SMS maupun interaktif langsung. Saya langsung ke Kang Heru nih. Kang Heru, Kang Heru juga saya dapat informasi juga menekuni salah satunya UMKM juga gitu ya, siap. Kang Heru. Terutama di saat pandemi ya, hampir 2 tahun. Itu bagaimana UMKM saat pandemi yang hampir 2 tahun itu gitu. Kang Heru, silakan. Kang Afif. Selamat pagi ya untuk pemirsa RCTV di mana-mana berada. Saya perlu pertegas lagi bahwa ketika sebuah negara mau maju itu sebenarnya masyarakat hadir dalam wilayah kemandirian. Kemandirian. Ini adalah kemandirian apa gitu? UMKM. UMKM. Ya, entrepreneurship itu harus menjadi prioritas dan program kerja yang berkelanjutan. Saya sebagai pelaku dan juga saya pengajar juga Kang. Saya spesialisnya di bidang entrepreneur. Entrepreneur. Jadi ini yang sering kita praktisi juga ya, saya gaungkan ke teman-teman kita mahasiswa untuk berkomitmen tinggi. Jangan sampai berharap banyak ketika mereka menekuni sebuah perkuliahan di mata mereka menghasilkan output hanya sebagai pegawai. Nah, orientasinya melulu pegawai ya? Pegawai ya. Kembali lagi dalam konteks bagaimana UMKM ya Kang ya. Ini ada dalam wilayah pandemi yang sudah menghantam kita lebih dari 2 tahun. Ya. Secara keseluruhan saya sendiri ya sebagai pelaku, menengah lah, saya menyebutkan kecil, kasihan yang kecil, nanti bantuannya saya ambil itu ya. Mengalami kemerosotan, nilainya itu hampir 40-50%. 40-50%. Itu aja kita sudah mencoba untuk menahan dengan beberapa pendekatan yang kita lakukan agar kemerosotan pasar kita tidak terhengkang atau terhempas terlalu jauh. Teman-teman kita yang dalam wilayah satu profesi udah gulung tikar. Kalau enggak, barang-barang modalnya sudah habis, nggak bisa belanja lagi. Jadi kalau orang mencari barang itu ya kosong-kosong, padahal nggak kuat untuk beli. Nah itu gambaran UMKM selama masa pandemi ini mengalami shock yang begitu dahsyat ya. Nah secara keseluruhan teman-teman kita ini pukulan sangat berat ya bagi teman-teman UKM. Jadi gini Kang, dalam usaha itu yang terpenting adalah likuiditas namanya. Likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas itu uang yang beredar, uang yang kita terima, cash flow lah istilahnya. Cash flow. Nah, bagaimana uang ini tiap hari kita terima? Ya. Tidak terima, kita belanjakan. Itu prinsip dalam usaha? Memang semua usaha yang baik adalah likuiditas yang bagus, yang kita terima tiap hari itu berjalan normal, gitu loh. Kalau ada poin-poin atau titik-titik dalam likuiditas ini kita terhambat, otomatis di belakang layar berantakan, cicilannya, usaha, cicilan mobil, cicilan rumah dan sebagainya akan berantakan. Dan yang paling bahaya kan adalah ruang lingkup stakeholder dalam usaha kita. Ada vendor Kang, namanya vendor ya yang punya barang ya. Kemudian ada kurir ya yang mengantarkan barang. Kemudian ada stakeholder yang nggak kelihatan, misalnya perbankan yang memberi pinjaman, misalnya kita utang yang dari bank. Kemudian kita sendiri dan konsumen gitu loh. Nah itu mata rantai dalam bisnis yang sebenarnya dalam eskalasi kekinian masa pandemi ini terganggu semua. Konsumen daya belinya nggak ada. Itu benar-benar kena dampak. Vendor tidak terbayarkan atau
kita untuk belanja mengurangi. Saya belanja aja hampir mengurangi 50%. Karena apa? Kita kan berdasarkan permintaan. Kalau permintaan nggak ada, barang mau kita belanjakan untuk apa? Sebelum pandemi, saya belanja udah berpikir 3-4 bulan yang akan datang. Kita berani nyetok. Kalau sekarang kita udah angkat tangan. Oh, saat ini kalau bisa kita prioritas ke barang-barang produk fast movingnya. Kira-kira memang kebutuhan ada di depan mata dan itu dikonsumsi gitu loh. Seperti itu. Sampai dalam titik kroninya seperti itu. Hanya tidak dipungkiri ketika banyak konsumen itu bertatap muka dengan saya, ada bidang-bidang usaha yang memang melejit pesat. Saat pandemi ini. Saya bidang gerak otomotif ya Kang ya. Iya. Kita bagaimana di saat pandemi? Variasi ya. Banyak orang datang dengan mobil baru. Di saat pandemi. Di saat pandemi. Justru di saat pandemi. Di saat pandemi. Banyak. Nah, ini tempatnya Akang Tegal Gubuk. Itu salah satu pemain milenial Kang. Digital marketing. Saya nggak habis pikir orang muda ini bisa ngelola omset 3-5 miliar dalam seminggu. Seminggu. Iya. Saya tanya, kayaknya orang ini bekerja santai sekali. Anak muda, cuma kesininya pakai baju baru. Iya, luar biasa ya. Kita sebagai orang yang praktisi, akademisi juga pengen menggali nih. Jawab. Ternyata seperti itu, memanfaatkan media sosial sebagai piranti, melakukan pendekatan-pendekatan pemasaran. Dan di sini memang ceruk pasarnya. Bahkan saya dengar Tegal Gubuk sebagai desa digital gitu loh. Iya. Seperti itu Kang. Terbesar 10 Jawa Hanya ya. memang prosentasi antara yang gugur, bertahan dan berkembang itu lebih banyak secara apple to apple, banyak yang bertahan dan gugur gitu kan dalam masa pandemi ini. Di saat pandemi. Betul Nah, bagaimana sekali. dengan UMKM? Iya kan? Iya. Ya, Jadi banyak sekali berharap bahwa UMKM ini bisa tetap bertahan. betul ya. Gitu Jadi gini Kang, UMKM ini kan sebenarnya usaha kecil Mikro. dan menengah ya, Iya, mikro dan menengah, kecil dan menengah. Iya, Nah, sebenarnya ada beberapa tahap yang sebenarnya bisa kita analisa. Misalnya kalau untuk mikro ini sebenarnya udah parah, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka hadir hanya Mikro sebagai ini salah satunya apa nih? salah satu ya pengusaha yang jadi-jadian ketika pemerintah memberikan stimulus terhadap UMKM dalam ruang lingkup yang besar. Padahal mereka inilah orang-orang sebenarnya udah terdampak kemiskinan. Ingin didorong oleh pemerintah hadir sebagai UMKM. Nah, mereka kan berduyung-duyung mengeluarkan KTP, KK, kartu apa itu? Usaha desa ya sebagaimana mestinya ya disarankan pemerintah untuk sertifikat mengajukan enggak pakai sertifikat Kang. Sebagaimana yang disarankan untuk mengajukan KUR. Cuma mereka akan gagal. Konsep dari pemerintah ini menurut saya ya untuk usaha pemula apalagi dalam level mikro ini berantakan. Dan saya pikir faktor kegagalannya mungkin hampir 90% kita lihat di lapangannya. Kemudian dalam level mikro, kemudian ada kecil ya Kang. Nah, kecil ini sebenarnya orang-orang yang sudah fokus di usaha. Hanya ada beberapa sebelum pandemi mereka bisa stabil. Karena apa? Marketnya ada, ruang lingkup mereka berdagang juga mendukung. Kemudian cash flow tadi, cash flow mereka terjaga. Putaran uangnya ini dalam masa sekarang ini masyarakat secara umum ya yang berdampak sangat terhempas itu adalah kecil sama menengah, termasuk saya Kang. Saya ini pendapatan juga luar biasa. Otomatis kalau ketika belanja barang konsumsi itu kan diirit-irit. Wah, kira-kira kita prioritas di pendidikan, kita prioritas di sektor makan dan sebagainya. Hiburan nanti dulu lah. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita ngomong hiburan, wisata itu ada hubungannya dengan UMKM di tempat jajan, tempat wisata dan sebagainya. Mereka adalah orang yang menjajakan sebagai usaha kecil Kang. Salah satu contohnya seperti itu. Oke, Kang Heru, yang tadi Anda sebutkan UMKM ini kan boleh dibilang adalah banyak berharap ya bahwa ini bisa tetap survive, bisa tetap ada gitu ya. Namun saat ini yang disebut dengan UMKM yang tadi disebutkan oleh Kang Heru, terutama di saat pandemi itu seperti apa? Jadi gini Kang, saya punya usulannya, terutama saya membayangkan sebagai usaha kecil Kang. Mereka itu sekarang begitu repot. Repotnya pertama, ya. Apa itu repotnya? Marketnya kecil sekali, nggak ada sampai nggak ada. Makanya saya kemarin senang sekali ketika Bu Risma ngomong, tolong bantuan bantuan sosial dalam lebih berbanyak bantuan tunai gitu daripada sembako. Artinya apa? Kalau sembako itu pihak-pihak tertentu aja yang akan menikmati, menggiring barang dagangannya menjadi supplier ke induk atau yang sudah ditunjuk.
Kalau tunai artinya masyarakat bebas membelanjakan. Ketika masyarakat ada uang cash akan membelanjakan dagangannya di sekitarnya, di warung, di pasar dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau saya harapan paling ideal adalah dari pemerintah bantuan tunai, karena masyarakat sudah nggak ada. Akan bisa cek. Saya yakin dalam klaster masyarakat kecil tabungan sudah nggak ada. Kita aja menengah sudah nggak ada. Informasi yang terkini bahwa banyak aset lapisan menengah itu turun secara drastis. Udah dijual nggak laku. Uang cash kita nggak dicoba seperti apa. Nah, kasusnya seperti itu kan. Jadi hentakannya itu ada di bawah menengah gitu loh. Baik. Oke, tahan dulu ya, Kang Heru Subagya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih bersama Kang Heru Subagya. Ini pemirsa salah satu pengusaha, dan topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini tentang UMKM pasca pandemi ya. Pemirsa, saya masih mengundang Anda, silakan ke line telepon yang ada di layar kaca RCTV, baik SMS maupun ke nomor WhatsApp. Saya kembali ke Kang Heru ya, Kang Heru Subagya. Kang Heru, dari pengalaman Anda tadi ya, yang Anda tadi sebutkan. Nah, di Kang Heru sendiri bagaimana kondisi usaha yang dibuka Kang Heru saat ini? Di saat pandemi saat ini masuk dalam PPKM, masih berpengaruh nggak gitu Kang Heru? Oke, terima kasih Kang. Jadi gini, usaha saya ini kan di bidang otomotif ya. Otomotif, oke. Lapisan saya ini dipastikan ya 100% punya mobil. Jadi secara keseluruhan saya sebenarnya parah terdampak. Hanya karena terdampak ya, paling terpukul ya. Karena secara keseluruhan bahwa pandemi ini adalah bencana terbesar untuk saudara-saudara, teman-teman kita yang berada dalam lapisan menengah, Kang. Bayangkan lapisan menengah ini kan tadinya digadang-gadang oleh pemerintah sebagai energi baru untuk lapisan menengah ini, untuk Indonesia dianggap atau merangkak sebagai negara maju. Iya, lapisan menengah itu apa gitu Kang? Karena apa? Lapisan menengah ini adalah digadang-gadang orang yang dengan tingkat belanja paling tinggi, Kang. Lapisan menengah. Iya, ini sebenarnya kan asumsinya seperti itu. Orang lapisan menengah itu rata-rata mempunyai income antara 25 sampai 100 juta ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Artinya ketika ekonomi itu berputar, indeks konsumsi ya dalam hal ini yang diandalkan lapisan menengah ini harusnya tinggi ya. Nah, sekarang jeblok gitu loh. Otomatis kan ekonomi juga mengalami penurunan banyak berdampak. Berdampak sistemik. Hubungannya dengan saya, orang punya mobil itu kan adalah lapisan menengah, Pak. Otomatis juga mempunyai dampak yang cukup signifikan. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya ya mau tidak mau kita harus berpikir bahwa cara menunggak pasar yang ada itu seperti apa gitu loh. Nah, itu cara-cara yang kiranya kita bisa mainkan. Yang kedua, bagaimana kita mendiversifikasi usaha kita ini di celah-celah pasar yang masih ada. Contoh saya, tadinya ke variasi. Saya berpikir variasi adalah kebutuhan variasi mobil ya? Variasi mobil, kebutuhan tersier, bukan primer ataupun sekunder. Bukan, saya harus berpikir dengan pandemi ini mereka kelelahan dan kehabisan uang untuk membelanjakan hanya sekedar untuk variasi. Mereka akan fokus lebih pada pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Nah, saya hanya berpikir mobil ini butuh perawatan, kan. Contoh, berarti yang dibutuhkan mau tidak mau mobil harus ganti oli, harus servis dan sebagainya. Nah, toko saya menambah layanan seperti itu sebagai bukan nilai variasi. Bukan, karena variasi ini sebenarnya marketnya tersier ya, berkurang total. Sementara saya harus berpikir kira-kira konsumsi mobil tiap hari itu seperti kita makan apa? Ganti oli dan perawatan. Nah, di situ saya harus mau tidak mau beradaptasi dengan pokoknya pandai-pandai membaca. Betul, membaca peluang. Membaca peluang. Yang ketiga, tren kekinian kita harus sadar bahwa masyarakat sekarang ini hampir 80% Kang, di Indonesia 90% pegang handphone. Nah, saya mau tidak mau bahwa saya harus memasuki dunia
digital juga, media sosial. Kita iklan di Facebook, kita coba di IG, kita broadcast lewat WA. Ya alhamdulillah dengan cara-cara pendekatan itu kita sedikit bertahan. Karena market itu sebenarnya masih ada. Hanya bagaimana kita market itu berkumpul bareng sesama pemain memukuli mereka. Nah, itu pinter-pinternya kita. Nah, sebenarnya itulah yang dibutuhkan, bagaimana kondisi krisis pandemi ini akan memulihkan kepercayaan kita dengan solusi-solusi yang kiranya memang butuh waktu dan butuh kita melakukan proses berpikir cukup panjang juga kan gitu loh kan. Seperti itu. Itu ya. Jadi walaupun dengan kondisi pandemi dan juga PPKM seperti ini, usaha yang digeluti Kang Heru ini masih tetap survive ya. Bagi saya dalam matematika bisnis Kang, namanya usaha pertama itu harus mati-matian. Nah, ini trik aja. Orang bank kalau akan mencarikan dana itu kalau usaha pertama pasti dikasih karena berpikirnya bahwa kita punya usaha ini adalah backbone kita. Mau tidak mau kita harus secara mentality kekuatan kita untuk dieksplor untuk bertahan. Saya sendiri kan punya bisnis kuliner juga gitu kan. Nah, itu yang sangat berdarah-darah. Nah, itu masuk UMKM juga gitu. UMKM. Nah, itu bagaimana saya cerita masalah bisnis yang kiranya mengalami sebuah siklus yang lebih parah lagi. Karena pertama saya pemain baru ya di bidang kuliner. Yang kedua karena memang sektor kuliner ini kebutuhannya khusus. Khususnya mengapa kebutuhan khusus? Nah, market kita yang ciptakan adalah market orang dari luar kota kan. Orang luar kota yang datang ke Kota Cirebon untuk menikmati kuliner, untuk menikmati mall, untuk belanja, untuk menikmati wisata-wisata. Nah, dengan proses yang terjadi pandemi ini otomatis orang yang tadinya pengen jalan-jalan ada PPKM, ada pembatas-batasan wilayah tertentu, itu menyebabkan sedikit hilir mudik mobilitas orang. Saya tutup itu hampir 6 bulan karena kita udah nggak ada. Kuliner itu udah tutup Kang Heru itu hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan saya tutup. Ini mulai mencoba lagi ketika kemarin PPKM dalam level 1 ya. Ya alhamdulillah ada perkembangan karena orang luar kota masuk wilayah. Sudah mulai ada ya. Ya hanya hembasan kita mulai berpikir lagi ketika Omikron ini disinyalir akan memberikan dampak psikologis atau dampak yang menyangkut peraturan kebijakan polisi pemerintah sehingga menganulir masyarakat untuk bebas lagi bepergian. Seperti itu Pak. Jadi menurut saya sekarang ini kondisinya ruwet dalam artian unpredictable gitu loh. Baik pemerintah sendiri, kinerja intern kita maupun lingkungan sekitar. Kang Heru, yang tadi yang sedang kita bahas ini adalah tentang UMKM ya. Nah, ini salah satunya yang tadi digeluti oleh Kang Heru tentang kuliner itu ya. Dan Kang Heru saya dapat informasi juga ini bahwa UMKM juga kan tadi kata Kang Heru ini banyak juga yang terhempas kena dampak juga ya. Namun UMKM yang lain, sisi yang lain kayak UMKM yang memiliki lokal wisdom, kearifan lokal kayak kerupuk ya, kerupuk melarat, kemudian juga emping dan seterusnya, pokoknya untuk makanan-makanan yang ringan ya, nyemil-nyemil ringan begitulah ya. Ini masih tetap survive, masih jadi tetap bertahan. Ya, saya setuju ya. Ketika bicara masalah pandemi, orang lebih nyaman di rumah. Nah, ini saya setuju sekali ketika ada statement bahwa produk yang punya local wisdom-nya, nyamilan dan sebagainya laku. Nah, saya lihat teman-teman kita yang di D1 ya, karena saya ada di sekitar itu, mereka melakukan konten-konten penjualan melalui media sosial. Dan kondisinya ini memang sangat memungkinkan. Kenapa? Orang di rumah dengan keluarga dan sebagainya, di nonton TV seperti ini, di hadapan kita apa? Nyemilan kan? Nyemilan. Jadi mereka memanfaatkan media sosial, IG, Facebook atau media-media berlangganan lainnya untuk menjual barang dagangnya. Ada teman tuh dari mantan pegawai saya, teman pegawai, mendadak jadi seorang pengusaha camilan karena bisa memotret potensi orang sekarang ini lagi berdamai dengan keadaan di rumah. Yang dibutuhkan adalah sektor-sektor atau ruangan atau produk yang kira-kira mendukung. Ya, jangan salah, saya kemarin ada konsumen dari Majalengka dalam masa pandemi ini
Tuhan memberikan rezekinya yang tidak disangka-sangka. Gitu. Contohnya seperti itu. Ketika kondisi normal ya, gadget dengan perlengkapan ya kayak apa itu untuk apa itu iPhone, USB, kemudian apalagi ya speaker, itu tiba-tiba melejit penjualannya. Kenapa? Inilah bentuk-bentuk yang tumbuh ketika masyarakat ada dalam klaster rumah. Mereka pengen suaranya HP-nya nyaring, laptopnya ada speaker, home theater dan sebagainya. Nah ini produk-produk yang masih dibutuhkan dalam wilayah-wilayah kenyamanan dalam ruangan tertutup. Nah seperti itu Kang. Makanan oke lah kalau memang punya kearifan lokal ya. Kemudian produk-produk yang kiranya memang menjadi nilai tambah masyarakat untuk menyamankan dirinya di rumah. Oke, yang tadi disebutkan Kang Heru, kenapa itu bisa tetap bertahan? Ya kayak emping dan seterusnya. Karena kebutuhan itu memang ada, Kang. Jadi prinsip dagang adalah pasar dan demam itu harus ada, permintaan dan kebutuhan itu harus ada, Kang. Kalau mereka nggak ada, nggak akan. Kayak kita ini kebutuhannya sedikit, permintaan sedikit, surplus produk kita banyak, banjir barang. Nah, yang saya sampaikan masa pandemi ini kearifan lokal, terutama makanan ya, ini berjubel. Ketika ada syaratnya, orang ini jeli menangkap sebuah peluang. Karena tadi lagi Pak, namanya produk laku ini karena ada pasar. Pasar bagaimana caranya menangkap peluang? Bagaimana caranya menangkap peluangnya? Mengkondisikan ruangan yang kira-kira di situ aja pasar. Apa yang menyebabkan masalah PPKM dan ini orang berkumpul dalam ruangan butuh kenyamanan. Kenyamanan suara, home theater, kenyamanan perut speaker dalam bentuk camilan-camilan yang dianggap sebagai wisdomnya. Kemudian kebutuhan ini Kang, spray, kemudian kebutuhan rumah tangga, panci, meningkat juga. Meningkat. Ya, karena nggak usah jauh-jauh. Istri saya, anak saya kerjaannya belinya seperti itu, makanan, kemudian apa? Punya kebutuhan. Karena dihimbau oleh pemerintah untuk di rumah itu ya. Melakukan aktivitas di luar. Baik, seperti itu, Kang. Nanti Kang Heru Subagja, bagaimana analisa ekonomi Kang Heru terhadap UMKM terutama di pasca pandemi ini ya? Seperti apa? Tapi tahan dulu, Kang Heru dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa di line telepon, Anda bisa interaktif langsung 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui WhatsApp ataupun nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Kang Heru, ya ini tentang UMKM pasca pandemi yang tadi disampaikan oleh Kang Heru itu adalah di saat pandemi. Nah, pasca pandemi UMKM ini geliatnya seperti apa kembali nih Kang? Silakan analisa dari analisa ekonomi Kang Heru. Silakan. Jadi gini, per Januari ini kan sebenarnya secara nasional kan pandemi sebenarnya udah dalam level terendah ya. Kalau ada kebijakan pemerintah sudah landai lah ya. Sudah landai. Nah ini sebenarnya buat pelaku UMKM seperti saya ini adalah kebangkitan lagi ya. Kebangkitan lagi. Mencoba dari minus loh ini kan. Mencoba untuk kita bergeliat lagi. Kita bukan dari nol lagi, coba minus. Jadi pertumbuhan kita itu dari minus untuk mendekati keseimbangan dulu, titik nol dulu. Nah, ini sinyal-sinyal yang cukup dibutuhkan untuk kita melakukan penyesuaian ke level 0 dulu kan. Karena kita untuk berbicara tumbuh belum sempat ya. Terutama masalah modal, ruang lingkup kapital kita secara keseluruhan, jejaring kita juga ya ini harus perlu penyesuaian. Nah, bagi kita cukup optimis dengan pemerintah memberikan sinyal-sinyal masyarakat untuk lepas lagi dengan tetap prokes ya. Ini adalah salah satu kebijakan pemerintahnya yang cukup pro terhadap kita. Karena apa? Usaha ini titik utamanya adalah market, Kang. Jadi kalau kita usaha
pasti akan bicaranya market dan profit. Tanpa market, profit nggak ada. Ya, profit ada akan dikembangkan usaha, ketika marketnya ada juga sama aja. Ada teman ini Kak, kemarin sempat mampir ke toko. Kita ini dalam kondisi sekarang ini, seandainya masih pegang duit tunai, kita mau belanja pun mikir. Apakah uang tunai yang kita ada ini akan menghasilkan atau justru sebagai nilai penyusutan gitu Kak. Jadi ini adalah sebuah logika berpikir ketika masa penyesuaian seperti ini ya. Antara kita keraguan yang terjadi, antara potensi yang ada dan antara potensi kita yang masih tersisa. Nah, ini menurut saya adalah bahasanya ngeri-ngeri sedap kan ya, buat kita ya, karena pasar kembali terbuka, otomatis ada market ya. Hanya masalahnya ketika kita sebagai pelaku, kalau saya menengah ya Kang, jadi saya sudah melakukan riset berdasarkan data. Jadi ketika kita melakukan kegiatan, apalagi masalah bisnis, kita melakukan analisa bisnis yang agak moderat lah, bukan konservatif, agak moderat lah. Dipakai keilmuan kita sedikit aja lah. Nah, berbicara saat ini sebagai kelompok menengah, mensikapinya kita tetap sangat hati-hati karena dari sisi kemampuan pasar kita lihat juga masyarakat belum punya cukup saving ya. Pertama, yang kedua peningkatan pendapatan belum ada penyusian. Yang ketiga lingkungan atau stakeholder pemerintah juga sepertinya masih akan melakukan evaluasi, terutama ada virus baru Omikron. Ya? Jadi bagi kita lapisan menengah juga antara optimis dan mandek gitu loh. Mandek dalam arti ketika kita bergerak, apakah nanti ada Omikron dan kebijakan ada varian akan baru ya menghantam kita. Sementara kita udah invest lagi, baik dari uang kita sendiri dengan atau kondisi bank, demikian gitu. Berarti Kang Heru ini tetap optimis ya. Maksudnya dibuka kembali nih ya, walaupun tetap protokol kesehatan yang ketat gitu kan itu. Saya lihat pemerintah sudah pro terhadap kita. Iya, itu optimis ya. Maksudnya geliat UMKM pasca pandemi ini akan bergeliat kembali ya. Harusnya satu sisi itu tadi ada varian baru itu gitu. Terus ya. ditambah Kang, untuk wilayah 3 Cirebon ini kan sebenarnya stimulasi eksternal bakal booming. Tol Cisandambu ya. Ini akan mengintegrasikan masyarakat gemuk ya. Nah, kembali lagi ya, kalau kita seorang usaha itu berpikirnya market. Orang Bandung ini adalah potensi pasarnya gemuk sekali. Nah, dengan ada tol baru yang notabene akhir Desember Januari akan mulai dicicil, ini menyebabkan eksodus pasar potensial itu secara agregat masuk ke wilayah 3. Seperti ini nih, bagi masyarakat peluang, kita sebagai masyarakat yang cerdas untuk menangkap pasar, apa ya? Pasar gemuk ini yang akan mempunyai dampak menghantam market kita di wilayah 3 Cirebon. Kuliner Kang, oleh-oleh, tempat wisata. Nah, ini 3 sektor ini yang nantinya akan mengalami penyusuan lebih cepat ketimbang market-market yang lain. Karena kita terima pasar gemuk Kang. Pasar yang ada kita itu pasar receh, teri ya. Masyarakat kita ini yang sudah tergerus, terpangkas pendapatannya karena kosong itu loh ya kesempatannya gitu. Dan Kang Heru, ya ini kan peluang bagi Kang Heru ya. Namun satu sisi masih ada kekhawatiran dengan varian baru Omikron itu. Jadi apa yang mesti dilakukan? Apakah jika kita usaha untuk UMKM ini setengah-setengah lagi karena kekhawatiran di saat kita bergeliat terus ada varian baru gitu. Jadi sebenarnya harus ada sinergi Pak. Sinergi dalam ini kita tidak lepas dari kebijakan pemerintah loh ini ya. Karena ritme pasar ini sekarang yang punya adalah pemerintah. Gitu ya. Buka tutup dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Makanya ketika Omikron ini menjadi sebuah sinyal negatif bagi pengusaha, harusnya pemerintah menerapkan model-model kebijaksanaan yang melompat gitu. Yang melompat itu mengasih solusi ke kita. Monggo kita diajak solusi. Yang kedua, tetap pemerintah harus berkomitmen proyek-proyek pemerintah yang notabene ya Kang ya,
Jadi sumber konsumsi ya, ini dalam bahasa ekonomi ya, sumber konsumsi masyarakat. Salah satunya adalah konsumsi belanja dari pemerintah. Nah, itu yang akan menyebabkan sebuah cash flow pemerintah ke masyarakat itu juga naik. Nah, yang ketiga, monggo kasih terobosan-terobosan inovatif yang kiranya bisa membangkitkan ekonomi secara keseluruhan. Tolong tol Cisandawu itu dipercepat. Kemudian titik-titik integrasi market antar wilayah itu dihubungkan. Nah, hal-hal yang seperti ini kan wilayahnya bukan wilayah pure sebagai pengusaha, bahwa mereka yang ranahnya pemegang kebijakan di sektor kebijakan ekonomi gitu kan. Baik. Kang Heru, masyarakat kita, terutama ini para pedagang ya, UMKM yang tadi disebutkan oleh Kang Heru, tahunya bahwa saat ini dagang lagi sepi, jualan lagi sepi, padahal kalau dianalisa yang tadi disampaikan oleh Kang Heru gitu kan ya. Nah, di saat seperti ini dari kalkulasi ekonomi ya yang di Kang Heru tadi sebutkan bahwa ini memiliki peluang kembali ya kita untuk bergeliat ya. Tetapi di satu sisi kekhawatiran ada varian baru itu gitu ya. Nah, dengan kondisi demikian Kang Heru, kita mencoba untuk terus bergeliat ya, terutama di UMKM. Apakah ini akan terus bergeliat, trennya itu menanjak atau bagaimana? Karena dikhawatirkan ada varian baru itu, Kang Heru. Kalau saya masyarakat itu sudah berada dalam keterpaksaan, Kang. Maksudnya keterpaksaan, berdamai dengan kepaksaan. Iya. Jadi menurut saya ini titik awal seleksi pengusaha yang sesungguhnya. Ya. Maksudnya gini. Contoh kayak saya ini kan jadi pengusaha modal dengkul, Kang. Nah, seperti itu contohnya. Sekarang secara umum pengusaha dalam kondisi modal dengkul semua gitu. Mencapai titik klimaks kelelahan. Tapi di sini usaha. Tuntutan. Apanya? Di sini tuntutan. Tuntutan. Jadi ketika orang seperti saya sekarang, kebetulan saya sudah punya pengalaman siklus menghadapi situasi seperti ini. Kalau saya optimis, Kang. Karena apa? Mau tidak mau pemerintah harus memberikan stimulus bahwa UMKM ini harus bangkit. Siapa yang harus bangkit? Orang-orang yang tangguh, yang akan terseleksi menjadi calon-calon UMKM yang hebat. Bukan hanya UMKM, nanti menjadi masyarakat dengan kelas usaha ke atas, menengah ke atas, Kang. Ini memang saya pikir buat saya sendiri tantangan yang luar biasa, Kang, untuk kita menjadi seorang entrepreneur. Kreativitas di sini tuntutan juga. Kalau kreativitas itu udah wajib sekarang, karena mau tidak mau kita sebagai pedagang tidak bisa mengandalkan perdagangan yang notabene konvensional. Kita punya toko yang luas aja tidak menjamin, Kang. Saya di toko saya sendiri sekarang ini udah terlalu luas, Kang. Saking kita berpikirnya moderat, jika ada yang sewa sebagian kita sewakan. Nah, itu salah satu bagaimana kita untuk mereduksi lah beban-beban dari operasional perusahaan kita. Contoh seperti itu. Kreativitas itu harus. Jadi gitu loh, ya. Pendek kata UMKM pasca pandemi ini Kang Heru Subagia ini optimis. Kalau saya sendiri optimis, Kang, dan harus karena wilayah positif, 3 optimis ya. Wilayah 3 ini sangat mendukung untuk kita optimis gitu loh. Baik. Dan sayang sekali nih Kang Heru Subagia, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Heru, closing statement, pesannya apa nih berkaitan dengan UMKM pasca pandemi? Silakan singkat saja. Oke, untuk teman-teman UMKM dengan kondisi sekarang ini, ayo kita bangkit, ayo kita perbaiki kita, ayo kita perbaiki mental kita, ayo kita perbaiki bargaining kita. Untuk pengusaha wilayah 3 Cirebon sangat besar potensinya untuk kita bangkit. Jangan menyerah, kita sebagai masyarakat UMKM yang tangguh untuk memenangkan pasar nasional maupun regional bahkan internasional. Salam buat UMKM, tetap semangat. Oke, terima kasih nih Kang Heru sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.